Produk yang terakhir yang akan kita bahas pada kuliah ini adalah makanan kaleng. Makanan kaleng diproses dengan pemanasan untuk membunuh mikroba yang ada di dalam bahan makanan. Tingkat pemanasan yang diperlukan nanti akan ditentukan oleh pH dari makanannya. Pada makanan kaleng dengan pH tinggi, yaitu di atas 4,6, makanan dipanaskan untuk membunuh spora bakteri patogen yang paling tahan panas atau resisten panas, sekaligus memiliki kemampuan menghasilkan toksin. Jadi, desain sterilisasi nanti akan ditujukan untuk membunuh Clostridium botulinum. Hal ini dilakukan untuk menjamin produk agar bebas patogen dan bebas juga dari mikroba penghasil toksin. Walaupun demikian, dengan cara sterilisasi ini, beberapa spora bakteri termofilik yang memiliki resistensi terhadap panas yang lebih tinggi dari spora Clostridium botulinum masih akan tetap dapat hidup. Dengan demikian, produk ini dikategorikan sebagai commercially sterile foods, tapi bukan betul-betul steril. Spora mikroba termofilik ini dapat bergeminasi jika makanan kaleng disimpan pada suhu di atas 43 derajat Celcius. Kelompok makanan kaleng lainnya adalah makanan kaleng dengan pH rendah atau di bawah 4,6. Makanan kaleng ini juga akan diberi perlakuan panas untuk membunuh sel vegetatif dan spora bakteri. Nah, tetapi perbedaannya adalah pH rendah akan menghambat germinasi spora dan pertumbuhan Clostridium botulinum. Tetapi spora dari beberapa bakteri asidurik termofilik tetap dapat bergerminasi dan tumbuh jika makanan disimpan pada suhu tinggi. Oleh karena itu, penyimpanan makanan akan memiliki peran besar dalam mencegah atau justru bisa meningkatkan mikroba kontaminan yang tersisa setelah proses sterilisasi dari makanan kaleng tersebut. Kerusakan makanan kaleng itu dapat disebabkan baik oleh aspek non-mikrobiologis, seperti misalnya terjadi reaksi kimia atau reaksi enzimatis dari dalam makanan, maupun bisa juga disebabkan oleh aspek mikrobiologis. Kerusakan makanan kaleng yang disebabkan oleh aspek non-mikrobial, misalnya adanya produksi hidrogen, terjadinya browning, produksi CO2, korosi kaleng misalnya ya, yang disebabkan oleh reaksi kimia dalam makanan. Atau bisa juga misalnya terjadi liukifikasi, gelatinisasi, atau perubahan warna akibat reaksi enzimatis. Sementara, kerusakan akibat mikroba bisa disebabkan atau dikelompokkan ke dalam 3 faktor utama, yaitu yang pertama, tidak cukupnya pendinginan setelah pemanasan atau penyimpanan pada suhu tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya germinasi dan pertumbuhan mikroba termofilik berspora. Yang kedua, tidak cukupnya pemanasan, sehingga menyebabkan masih adanya pertumbuhan mikroba mesofilik, baik sel vegetatif maupun sporanya. Dan penyebab ketiga adalah terjadinya kebocoran kaleng yang dapat berupa kebocoran mikroskopis, sehingga menyebabkan mikroba kontaminan dari luar dapat masuk ke dalam kaleng. Kita akan coba bahas ketiga jenis kerusakan tadi. Yang pertama adalah kerusakan akibat tidak cukupnya pendinginan. Akibat dari tidak cukupnya pendinginan setelah proses pemanasan atau penyimpanan pada suhu yang relatif tinggi, misalnya jika makanan mengalami temperature abuse pada suhu 43 derajat Celcius atau lebih, maka itu akan menyebabkan mikroba termofilik berspora untuk dapat bergerminasi. Nah, germinasi mikroba termofilik berspora ini dapat menyebabkan 3 tipe kerusakan pada makanan yang memiliki kandungan asam rendah atau pH tinggi. Yang pertama adalah flat sour spoilage, yaitu pertumbuhan mikroba yang sebetulnya tidak menyebabkan kaleng menggelembung, tetapi produk makanan kaleng menjadi asam karena adanya germinasi dan pertumbuhan bakteri fakultatif anaerob seperti misalnya Bacillus stereothermophilus yang bersifat termofilik dan berspora. Germinasi ini bisa terjadi pada suhu tinggi, yaitu di atas 43 derajat Celcius. Tetapi pertumbuhan selanjutnya dapat terjadi pada suhu yang lebih rendah, sekitar 30 derajat atau lebih. Sehingga penyimpanan
sebentar saja pada suhu 43 derajat sudah cukup bisa menyebabkan kerusakan. Organisme ini dapat memfermentasi karbohidrat dan kemudian menghasilkan asam tanpa gas, tetapi dengan memberikan cita rasa yang tidak enak pada makanan, serta makanannya menjadi terlihat menjadi keruh. Yang kedua adalah thermophilic anaerobe spoilage. Kerusakan ini disebabkan oleh pertumbuhan bakteri Clostridium thermosaccharolithicum yang dapat menghasilkan gas H2 dan CO2 dalam jumlah besar dan menyebabkan penggelembungan kaleng serta memberikan aroma asam. Kerusakan yang ketiga adalah sulfide stinker spoilage. Kerusakan ini disebabkan oleh pertumbuhan bakteri anaerob gram negatif Desulfotomaculum nigrificans. Kerusakan ditandai oleh kaleng yang tidak menggelembung, tetapi produk menjadi berwarna lebih gelap dengan aroma telur busuk akibat produksi H2S. H2S ini dihasilkan dari degradasi asam amino yang mengandung sulfur yang kemudian akan larut dalam cairan makanan kaleng dan bereaksi dengan besi membentuk warna hitam dari besi sulfida. Jenis kerusakan yang kedua adalah kerusakan akibat tidak cukupnya pemanasan. Perlakuan panas yang tidak sesuai itu dapat menyebabkan spora dari Clostridium dan Bacillus akan survive. Apabila sporanya dapat survive, selanjutnya spora ini akan bergerminasi, tumbuh, dan menyebabkan kerusakan makanan. Hal terpenting dari kerusakan makanan semacam ini adalah adanya kemungkinan pertumbuhan Clostridium botulinum yang menghasilkan toksin. Kerusakan dapat terjadi akibat adanya penguraian karbohidrat atau protein oleh mikroba. Beberapa jenis Clostridium seperti misalnya Clostridium butyricum dan Clostridium pasterianum bisa memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan asam-asam volatil, kemudian juga H2 dan CO2, sehingga kemudian menyebabkan kaleng menjadi menggembung. Beberapa bakteri yang memiliki kemampuan proteolitrik seperti Clostridium sporogenes dan Clostridium putrefaciens itu juga dapat memetabolisme protein dan menghasilkan H2S, merkaptan, indol, amonia, dan juga CO2 dan H2O yang menyebabkan kaleng juga menggelembung. Sementara spora Bacillus yang bersifat aerob, walaupun akan survive pada kondisi pemanasan yang tidak sesuai, tetapi tidak dapat tumbuh di dalam kaleng yang cenderung anaerob. Walaupun demikian, beberapa spora Bacillus yang bersifat anaerob fakultatif, seperti misalnya Bacillus subtilis dan Bacillus coagulans, masih dapat tumbuh dan bisa menghasilkan asam dan gas yang juga bisa menyebabkan penggelembungan kaleng. Di sini dapat dilihat gambar kerusakan kaleng akibat pertumbuhan mikroba pembusuk di dalam kaleng yang menghasilkan gas. Pada gambar paling kiri adalah gambar kaleng yang normal, yang tidak mengalami kontaminasi bakteri pembusuk dan bentuk kalengnya berada dalam kondisi yang baik. Gambar-gambar selanjutnya adalah gambar kaleng dengan tingkat kerusakan atau kontaminasi mikroba yang berbeda-beda, mulai dari yang tidak terlalu terlihat perubahan atau penampakan kalengnya karena produksi gasnya masih sedikit, kemudian mulai terlihat adanya penggelembungan kaleng akibat produksi gas yang semakin banyak, sampai di gambar yang paling kanan bahkan kaleng bisa sampai rusak atau seolah-olah seperti meledak begitu ya akibat desakan tekanan gas dari dalam kaleng. Nah, selanjutnya adalah jenis kerusakan makanan kaleng yang ketiga, yaitu yang disebabkan oleh kebocoran kaleng atau kontainer. Kontainer atau kaleng yang rusak atau mengalami kebocoran, walaupun kebocorannya bersifat mikroskopis, dapat menyebabkan berbagai jenis mikroba dari lingkungan sekitar untuk memiliki kesempatan masuk ke dalam kaleng. Mikroba ini dapat menyebabkan kerusakan makanan kaleng dan tentunya jenis kerusakannya nanti akan bergantung dari jenis mikroba yang masuk ke dalam kaleng tersebut. Bisa mikroba mesofilik atau mikroba lainnya yang ada di lingkungan sekitar kaleng. Nah, demikianlah bahasan kita mengenai kerusakan mikrobiologis pada produk-produk makanan yang spesifik.